Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya anak-anak ibu? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia dan semangat terus ya. Sebelum kita memasuki pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Yuk, salah satu dipimpin doanya dulu. Biasanya siapa yang mimpin doa? Ketua kelasnya ya. Oke, pimpin doa dulu ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai ya. Nah, anak-anak ibu mau tanya dulu nih sebelum kita buka pelajaran. Anak-anak ibu udah ada yang tahu belum teks prosedur itu apa? Dari yang tahu? Belum ada yang tahu ya. Oke, ini mau kita bahas. Oke, nah kalau untuk teks prosedur itu, tunggu sebelum kita lanjut, ibu mau tanya lagi, anak-anak ibu udah ada belum yang pernah lihat video tutorial memasak di TikTok atau di YouTube gitu? Udah ada? Nah, oke, kalau udah ada, nah video tutorial memasak di TikTok atau di YouTube itu udah termasuk ke teks prosedur ya anak-anak ibu semuanya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami tujuan dan struktur teks prosedur. Oke, anak-anak ibu bisa lihat di depan, ini udah ibu tampilin untuk contoh teks prosedurnya ya. Nah, yang pertama ini dia menyiapkan gelas, lalu setelah itu dimasukkan teh. Nah, setelah itu disusul dengan gula, terus dituang dengan air panas. Nah, setelah itu diaduk hingga merata. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu nggak kenapa langkah-langkah teks prosedur itu sangat terurut? Nah, anak-anak dari contoh yang udah ibu lihatkan tadi, kita bisa memahami bahwa teks prosedur itu harus disusun secara berurutan. Nah, kenapa harus disusun dengan secara berurutan? Ayo, menurut kalian gimana coba? Kenapa teks prosedur itu tidak bisa disusun secara acak atau sembarangan? Nah, iya benar sekali, karena jika langkah-langkahnya tidak sesuai urutan, maka hasil yang didapatkan tidak bisa sesuai atau bisa jadi itu gagal ya. Coba kalian bayangkan membuat mie instan tapi airnya dalam keadaan dingin. Nah, menurut kalian mie instan itu bakal masak apa tidak? Ya pasti tidak ya. Nah, anak-anak ibu pada pintar semua. Oke, ibu mau kasih satu lagi nih untuk contoh teks prosedurnya, yaitu mencuci tangan dengan benar. Nah, anak-anak ibu di sini udah pada bisa belum cuci tangan semua dengan benar, dengan urutan secara prosedur? Udah bisa belum? Oke, kalau misalnya udah bisa, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ada yang belum sesuai urutan, kita perbaiki lagi dan kita pelajari lagi di sini ya. Oke, nih ibu kasih satu contoh lagi nih untuk teks prosedurnya yang mudah atau yang sering anak-anak ibu lakuin pastinya, yaitu cara mencuci tangan. Nah, di sini anak-anak ibu udah pasti pada bisa mencuci tangan semua ya. Tapi kalau misalnya untuk sesuai prosedur, mungkin ada sebagian anak-anak ibu yang belum bisa atau belum melakukannya secara berurutan. Tapi nggak apa-apa, di sini kita bakal pelajari lagi dan bakal praktekin juga. Nah, untuk contoh yang pertama yaitu basahi tangan dengan air, lalu setelah itu gunakan sabun. Nah, yang ketiga setelah itu gosok bagian tangan secara keseluruhan. Lalu setelah itu yang keempat, bilas lagi dengan air bersih, lalu keringkan tangan atau bisa dilap menggunakan tisu. Nah, hebat sekali jika anak-anak ibu sudah memahami semuanya. Ibu rasa setelah kita pelajari ini, setelah kita praktekkan ini, anak-anak ibu bisa terapin di rumah secara prosedur juga ya. Nah, jadi untuk kesimpulannya hari ini, kita telah mempelajari teks prosedur, yaitu teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu secara berurutan. Nah, untuk teks prosedur itu terdiri dari tujuan, alat, bahan, serta langkah-langkah. Nah, semoga setelah membahas ini, anak-anak ibu bisa menerapkannya di lingkungan sekitar ya, bisa dipakai di rumah, di sekolah. Pastinya ini juga sangat berguna buat anak-anak ibu ke depannya. Karena kalau misalnya nggak sesuai urutan, itu bisa aja nanti gagal. Misalnya nih kita cuci tangan dengan cara yang sembarangan, atau langsung kayak ngidupin keran nih, terus kita langsung cuci tangan gitu aja tanpa menggunakan sabun, tanpa dibilas dulu. Nah, itu bisa aja nanti nggak bersih sama sekali ya. Makanya kita belajar teks prosedur ini agar anak-anak ibu nanti jadi anak-anak yang teratur, anak-anak yang disiplin juga untuk kedepannya.
Baik, terima kasih ya. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik, bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari anak ibu juga. Kita tutup pelajaran hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.